Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ini Bapak Ibu dosen. Yang pertama Selamat saya siang. ingin mempresentasikan tentang RPP saya yang pertama, RPP 1, yang mana di RPP 1 ini membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Ini kebetulan bab 1, sejarah kebudayaan Islam bab 1, menceritakan tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, di mana ini kompetensi intinya menerima dan menjalankan agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur. Ini bagian sikapnya. Kemudian adalah bagian pengetahuannya adalah mengetahui, memahami pengetahuan dengan cara mengamati, mendengar dan membaca berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya. Kemudian ini di bagian kompetensi dasarnya, SKI bab 1 ini adalah menghayati kewajiban berdakwah dengan cara yang santun untuk setiap muslim. Indikatornya menjelaskan kewajiban kewajiban berdakwah dengan cara yang dengan cara santun untuk setiap muslim. Yang mana di sini saya pilih tujuan pembelajarannya seperti ini. Ini setelah menyimak materi, peserta didik dapat memahami kewajiban berdakwah dengan cara santun untuk setiap muslim dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajarannya saya pilih seperti ini. Mungkin sudah memenuhi unsur-unsur A, B, C, D seperti yang diajarkan oleh Ustadz Fathur Rahman. Di sini lain-lain bisa dibaca. Terus setelah tujuan pembelajarannya, di sini saya menyajikan materi pembelajarannya, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, keberhasilan para dai dalam menyebarkan agama Islam seperti Wali Songo dan semacamnya. Secara konseptual, kewajiban berdakwah dengan cara yang santun untuk setiap muslim, sikap moderat para dai dalam mewujudkan Islam yang ada di Indonesia. Ini adalah prosedurnya, metakognitifnya, hikmah dari proses penyebaran Islam itu sendiri. Di sini saya menyajikan materi pembelajaran, namun sebenarnya ini tidak utuh karena kalau dimasukkan semuanya terlalu banyak, terlalu panjang. Ini adalah pendekatan atau model atau metode yang kemudian bisa saya pakai untuk pembelajaran di dalam kelas. Seperti halnya kemarin waktu per-teaching, saya sudah mengupload video yang baru, mohon maaf, videonya 2 kali kemarin. Video 2 kali untuk per-teachingnya saya record ulang dengan menghubungi teman-teman, karena pada waktu itu saya tidak memasukkan, yang pertama itu tidak memasukkan metode diskusi dan tanya jawab. Jadi untuk yang record untuk yang kedua kalinya, kemarin saya memasukkan metode tanya jawab dan diskusi. Untuk alatnya ada video, laptop, ATK dan semacamnya. Di sini kegiatan pembelajarannya adalah kemarin menyiapkan guru mengucapkan salam begitu, terus mengamati peserta didik diharapkan bisa mengamati PowerPoint yang saya tampilkan, dan kemudian guru mengingatkan kembali, guru meminta peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas seperti yang kemarin saya laksanakan pada saat per-teaching. Kemudian pada bagian penutup adalah peserta didik menyimpulkan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Namun kemarin pas per-teaching saya yang menyimpulkan sendiri. Ini penilaiannya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fauzan atas presentasinya. Saatnya saya akan bertanya terkait dengan apa yang sudah Bapak presentasikan ya. Dalam menyusun RPP, khususnya indikator ya Pak ya, itu Ya. langkah-langkah yang Bapak lakukan seperti apa? Itu saya melakukan tujuan pembelajarannya ya. Ya. Tujuan pembelajarannya itu saya ambil Indikatornya dari Pak. Yang di RPP tadi kan ada indikatornya. indikator itu diambilkan dari mana? Ya. Indikator itu saya ambilkan dari silabus, kebetulan di situ ada, jadi saya langsung ambilkan dari silabus. Seperti itu. Oke, kalau di bagian tujuan Pak, tadi kan Bapak bilang katanya sudah sesuai dengan model ABCD ya. Nah, bisa Bapak berikan satu contoh mana yang bagian A-nya atau audience, B-nya yang mana, atau behavior, condition yang mana, degree yang mana. Silakan Bapak bisa jelaskan satu contoh saja dari tujuan pembelajaran. Jadi setelah saya pelajari, mungkin salah mungkin benar ya, saya tidak tahu juga. Ini adalah bagian setelah menyimak peserta didik dapat memahami. Nah, ini adalah bagian A-nya, action. Action, terus audience Pak. Audiensnya yang mana? Audience. Yang mana? Audience ini yang bagian mana? peserta didik. Oke, lanjut. Peserta didik, terus behaviornya dapat memahami kewajiban berdakwah dengan cara yang benar. Yang benar ini bagian degree-nya dengan benar. Condition-nya yang mana, Pak? Condition-nya bagian ini dengan cara santun untuk setiap muslim. Mungkin seperti itu. Kalau degree-nya, Pak? Degree-nya ini dengan benar. Oke, ya itu. Oke, lanjut Pak. Kemarin pada saat pendalaman materi, Bapak sudah belajar banyak teori pembelajaran ya Pak? Nah, bisa Bapak sebutkan salah satu teori yang Bapak jadikan, yang diimplementasikan di dalam kelas, khususnya pada RPP ini, kira-kira Bapak menggunakan teori belajar yang mana? Saintifik itu diharapkan siswa dapat memahami, dapat mengimplementasikan, serta dapat memahami pembelajaran dengan baik. Oke, itu menurut Bapak seperti itu ya. Ya. Sekarang kalau model pembelajarannya Pak, saintifik kan pendekatannya. Nah, ya. Modelnya apa Pak? Kan banyak. Itu kalau di RPP Bapak itu menggunakan model pembelajaran apa? Ini problem based learning. Problem based learning. Nah, langkah-langkahnya seperti apa Pak, problem based learning? Jadi misalnya seperti guru membawa sebuah permasalahan ke dalam kelas yang kemudian diharapkan siswa dapat memecahkan persoalan-persoalan itu secara diskusi dengan cara tanya jawab seperti itu. Jadi menimbulkan permasalahan yang kemudian dipecahkan bersama. Menimbulkan permasalahan kemudian dipecahkan bersama, begitu Pak? Iya. Oke. Ada permasalahan ada permasalahan yang kemudian ada permasalahan. Kemudian langkahnya apa Pak? Ketika ada masalah, kemudian guru seperti apa Pak? Jadi misalnya guru dengan tanya jawab, dengan diskusi, dengan membuat kelompok seperti itu. Oke, masih ingat waktu pendalaman materi kemarin Pak? Contoh salah satu saja Pak, dari sekian banyak modul problem based learning misalnya seperti apa Pak? Tolong Bapak beri contoh langkah-langkahnya. Misalnya ada masalah apa, kemudian langkahnya seperti apa? Oke. Mungkin ini pertanyaan yang selanjutnya Pak. Media Pak sekarang. Ketika Bapak mengajar itu kan menggunakan media ya. Nah, terkait dengan TPA-CK dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang kan medianya berbasis digital atau teknologi. Biasanya Bapak itu kalau di kelas menggunakan media apa? Biasanya saya menggunakan video dan PowerPoint, video pembelajaran. Kira-kira dengan menggunakan media itu seperti apa reaksi dari siswa? Sementara ini untuk menggunakan media ini
kedua media ini dengan video dan materi pembelajaran, itu siswa menangkap dengan cara yang sangat baik. Jadi menerima materi, mereka kan ketika pembelajaran mereka lebih fokus pada pembelajarannya. Jadi tidak ngomong sendiri, tidak main-main sendiri begitu, karena ada yang mereka tonton, seperti halnya mereka di rumah nonton YouTube tidak bisa diganggu begitu. Nah, di sekolah saya mencoba menerapkan hal semacam itu dengan membuat atau memberikan tontonan semacam video pembelajaran dan materi PowerPoint yang menurut saya cukup menarik. Jadi siswa tidak terlalu main-main sendiri di dalam kelas. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak, apa yang Bapak ketahui tentang pembelajaran berbasis HOTS itu yang seperti apa Pak? Sementara yang saya ketahui, pembelajaran berbasis HOTS itu adalah diharapkan siswa dapat menganalisis, memahami, serta dapat melaksanakan semua pembelajaran yang ada di dalam kelas dengan cara yang sangat baik. Sementara itu yang saya pelajari. Oke, ya. Cukup kalau dari saya, Pak Fauzan. Silakan bisa dilanjut ke Pak Dr. Fakur. Monggo. Baik, terima kasih Bu Lia. Yang pertama Pak Fauzan, saya meneguhkan yang disampaikan Bu Lia. Yang pertama, tolong kuasai lagi tentang HOTS. Ya, jadi sampai tidak boleh bilang tidak paham, harus dipelajari. Karena modul itu sifatnya belajar di rumah, dikuasai. Tidak paham, baca lagi, tidak paham, baca lagi, harus paham. Yang kedua, rumusan tujuan sampean masih ada yang salah. Jangan pernah kata memahami dipakai untuk tujuan dan indikator. Tolong diganti ya besok kalau untuk PPL, kalau untuk ujian. Itu berkali-kali saya sampaikan, itu tidak operasional. Hindari kata menghayati, memahami, mengetahui, meyakini, itu bukan punya indikator dan tujuan. Jelas ya? Siap. Ya, silakan dihapus. Nanti kalau PPL jangan ini dipakai, harus diganti. Di bagian mana ini, Pak? Rumusan tujuan 1 dan 8 ini. Tujuan 1 memahami tujuan pertama dan ke-8. Silakan dilihat nanti tidak sekarang. Siap, nanti dilihat lagi. Kemudian pahami juga ABCD itu apa. Tadi masih ada yang salah jawabannya. Ya, audien itu apa, behavior apa, sehingga sampai nanti habis PPG sudah paham betul. Ya, itu tidak boleh memahami. Itu diganti, itu tidak operasional. Ya. Ya, 8 juga nggak memahami juga diganti. Itu bukan punya tujuan, tapi punyanya KD SK boleh. Tapi netizen indikator tidak. Besok kalau PPL jangan pakai itu, diganti ya. Kalau PPL ujian besok ya, oke ya, oke. Baik, terima kasih. Silakan Qurannya dibuka juz 29, Pak. Coba dibuka. Di stop share screen-nya, di stop dulu, Pak. Juz 29 coba. Dibuka, Pak. Bentar, Pak. Juz. Oh, iya. Apa itu? Surat apa? Surah Al-Muluk. Ya, silakan dibaca, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma taru fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kelihatan, Pak? La haula wala quwata ilaihil aliyil azim. Oh ya Allah. Illa billahil aliyil azim. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Cukup, Bu Lia? Ya, terima kasih Pak Fakur. Silakan Pak Fauzan, kata-kata ini sebelum meninggalkan Zoom ini, silakan mungkin memberikan statement terakhir. Ya, terima kasih kepada Pak Fatur sama Bu Lia yang sudah membimbing saya selama PPL ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.